Halo Sobat FunMath. Nah, pada video kali ini saya akan bahas video terkait CPNS. Nah, saat ini sedang maraknya diadain tes CPNS. Nah, sebelumnya terhitung 1 bulan saya sudah tidak post di channel saya FunMath. Dan kali ini saya akan bahas terkait CPNS. Tapi saya bukan memberikan FR atau file report, tapi saya akan memberikan review materi yang mungkin dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan tes CPNS. Nah, buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini dan hidupin loncengnya biar channel ini dapat berkembang dengan baik. Nah, baik. Soal tes CPNS, materi tes CPNS yang saat ini diadakan yang paling sering itu adalah keluar terkait pecahan. Nah, pecahan. Kalau misalnya kita bicara tentang pecahan, berarti kita bicara tentang bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A ini adalah pembilang dan B adalah penyebut. Nah, dalam pecahan itu terdapat operasi bilangan. Nah, operasi bilangan pecahan itu yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan itu konsepnya sama. Di mana misal kita memiliki A per B dan bilangan C per D. Nah, untuk menyelesaikannya nih, kita harus lakukan dulu yang namanya penyetaraan penyebut. Sehingga kita dapat buat nantinya menjadi bentuk seperti ini, yaitu AD per BD ditambah BC per BD. Nah, kita lihat penyebutnya apa? BD. Nah, ini kan penyebut yang pertama BD, penyebut yang kedua BD. Nah, di mana ini penyebutnya sudah sama. Nah, baru dapat kita lakukan penjumlahan atau pengurangannya. Itu untuk yang pertama, operasi bilangan pecahan untuk penjumlahan dan pengurangan. Untuk pengurangan juga sama. Nah, untuk perkalian dengan pembagian itulah yang berbeda. Kalau kita bicara tentang perkalian, misal kita punya A per B dikali dengan C per D, maka kita dapat langsungkan kalikan aja. Pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut, yaitu AC per BD. Ini hasilnya. Nah, bagaimana dengan pembagian? Kalau kita bicara tentang pembagian, maka kita buat misal A per B dibagi dengan C per D. C per D. Nah, untuk pembagian maka kita dapat lakukan A per B dikali D per C. Kita balikkan si C per D itu jadi D per C. Sehingga kita akan peroleh AD per BC. Nah, ini bisa teman-teman terapkan dalam contoh-contoh soal. Misal setengah ditambah sepertiga, maka kita samakan dulu penyebutnya yaitu per 6. Maka 2 ditambah 3 per 6 yaitu 5 per 6. Dan untuk perkalian juga begitu. Misal 1 per 2 dikali 1 per 3. Nah, kalau perkalian kita langsung kalikan aja sehingga kita akan peroleh 1 per 6. Dan untuk pembagian kita lakukan dengan cara yang sama. Nah, itu dia terkait operasi bilangan pada pecahan. Bilangan pecahan. Nah, teman-teman juga harus perlu ingat yang namanya pecahan istimewa. Ada beberapa pecahan istimewa yang mungkin dapat membantu teman untuk dapat mengingatnya dengan cepat. Misal nanti ada keluar setengah. Setengah udah sangat sering kita dengar, yaitu 0,5 atau 50%. Terus ada seperempat, itu 0,25. Ini juga sangat sering kita dengar. Nah, ada juga 1 per 8, itu sama dengan 0,125. Terus ada yang namanya 3 per 8. Nah, 3 per 8 ini kalau teman-teman langsung ketemu 3 per 8, itu sama dengan 0,375. Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman ketemu 0,375, misal 0,375 dari 64, ya udah teman-teman langsung buat aja 3 per 8 dari 64, berapa hasilnya gitu. Lebih gampang lagi gitu. Jadi terus ada 5 per 8. Nah, 5 per 8 ini sama dengan 0,675 dan seterusnya. Nah, untuk pecahan istimewa ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Teman-teman bisa dapat lihat. Nah, selain terkait pecahan, materi yang sangat sering keluar juga untuk tes CPNS yaitu terkait dengan yang namanya materi barisan dan deret. Nah, baris deret ini teman-teman mungkin udah sangat paham untuk barisan dan deret. Jadi selain barisan dan deret juga ada penarikan kesimpulan.
Nah, kalau misalnya kita bicara penarikan kesimpulan, pasti kita tahu nih apa-apa aja kategori-kategori dari penarikan kesimpulan. Yang pertama itu ada yang namanya uh, modus ponens, yang itu terkait penarikan kesimpulan tak langsung. Jadi yang namanya yang pertama ada modus ponens. Modus ponens ini bentuknya begini teman-teman. Nah, misal kita punya premis 1, jika P maka Q, lalu ada premis 2-nya itu P, maka kesimpulannya adalah si Q. Nah, selanjutnya ada yang namanya modus tollens. Modus tollens yaitu jika kita punya, misal kita punya premis 1 yaitu P maka Q, lalu ada premis 2 yaitu negasi Q. Kita akan buat negasi Q. Negasi Q ini artinya lawan dari si Q, maka dia akan memperoleh kesimpulan yaitu negasi P. Nah, selanjutnya ada yang namanya silogisme. Jika kita miliki jika P maka Q, lalu ada premis 2 Q maka R, maka kesimpulan yang kita ambil itu adalah P maka R. Nah, selain itu ada juga yang namanya critical reasoning, yaitu kemampuan kita dalam menganalisa setiap pernyataan yang ada. Nah, selain dari yang ketiga ini, jika teman-teman ketemu misal P maka Q, lalu ada Q, maka itu jawabannya tidak dapat disimpulkan, bukan P gitu. Terus ada misal modus tollens, misal dibuat gini, P maka Q, terus ada negasi P, berarti jawabannya tidak dapat disimpulkan, karena modus tollens itu P maka Q, negasi Q gitu. Nah, selanjutnya ada juga terkait dengan penarikan kesimpulan yang namanya preposisi kategoris, di mana di situ ada kata semua, sebagian, beberapa, atau kata-kata yang umum dan kata-kata yang khusus. Nah, yang perlu diingat di situ, jika ada premis yang dia bersifat umum ketemu dengan umum, maka hasilnya juga umum. Maka kesimpulannya juga umum. Jika ada khusus ketemu umum, maka hasilnya khusus. Jika umum ketemu khusus, maka hasilnya khusus. Dan jika khusus ketemu khusus, maka dia tidak dapat disimpulkan. Nah, ada beberapa kesimpulan yang tidak dapat ditarik kesimpulannya. Yang pertama, jika kita melihat bahwa term middle-nya itu tidak ada di dalam pernyataan itu. Yang kedua, jika term middle-nya itu bersifat khusus atau middle khusus. Terus yang ketiga, ada kedua premisnya bersifat negatif. Misal semua tentara bukan polisi, atau semua tentara bukan polisi, semua polisi bukan pengusaha, maka itu kan sama-sama premis yang negatif, maka dia tidak dapat disimpulkan. Nah, selanjutnya selain tadi barisan dan deret, terus ada penarikan kesimpulan, terus ada nanti yang namanya analytical reasoning. Itu mungkin teman-teman udah sangat gampang untuk memahaminya. Selain itu ada juga kemampuan figural, itu gambar. Terus nanti ada analogi juga. Itu kalau misalnya kita bercerita tentang analogi, itu kita bercerita tentang hubungan antara dua kata atau lebih yang diberikan pada soal. Terus nanti misal teman-teman ketemu dengan soal terkait dengan perbandingan. Nah, kalau kita bicara perbandingan, maka ada yang namanya perbandingan senilai dan ada perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau misalnya perbandingan senilai itu, misal kalau kita bicara perbandingan senilai, misal kita punya A dan B. Misal kita punya soalnya gini. 10 pekerja dapat mengerjakan selama 15 hari. Terus berapa hari yang dibutuhkan oleh 5 pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini ada 10 pekerja, maka nanti di sini kalau misalnya dia 5 pekerja, pasti akan lebih banyak harinya. Karena mereka lebih sedikit orangnya. Maka kita dapat simpulkan untuk 10 pekerja, untuk 10 orang menyelesaikan 15 hari. Nah, untuk 5 pekerja berarti lebih sedikit lagi, maka harinya akan lebih banyak. Nah, untuk 10 pekerja, untuk banyak pekerja, maka harinya lebih sedikit. Dan untuk
5 pekerja yang lebih sedikit orangnya harinya lebih banyak, maka ini dinamakan dengan perbandingan berbalik nilai. Maka kita misalkan nanti 5 pekerja mengerjakan dalam X hari, maka kita dapat peroleh misal perbandingan berbalik nilai itu tinggal kita lakukan begini aja, 10. Nah, kita dapat lakukan dengan begini aja, 10 dikali 15 itu sama dengan 5 dikali dengan X. Nah, kita akan peroleh 10 kali 15 itu 150. 150 akan sama dengan 5X, maka kita akan peroleh X sama dengan 30. Nah, untuk 5 pekerja akan dapat menyelesaikan pekerjaannya selama 30 hari. Nah, ini dapat dilakukan dengan ini namanya adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, bagaimana kalau dia perbandingan senilai? Misal 1 liter minyak dapat ditempuh 5 km. Berapa jarak yang dapat ditempuh untuk 3 liter? Untuk 3 liter berapa kilometer? Nah, kita lihat untuk 1 liter itu 5 kilometer. Berarti untuk 3 liter pasti lebih banyak. Nah, semakin banyak minyak yang digunakan, maka semakin jauh jarak yang ditempuh. Jadi, misal semakin banyak komponen A, misal semakin banyak sebuah komponen A, maka semakin banyak juga komponen B yang ada gitu. Maka kita dapat lakukan jadi kita akan peroleh 1/5 sama dengan 3/X, maka X-nya sama dengan 15. Maka untuk 3 liter minyak dapat menempuh jarak 15 km. Nah, mungkin itu saja yang sangat penting dalam beberapa review terkait soal-soal tes CPNS. Nah, buat teman-teman semoga video ini dapat bermanfaat, dan buat teman-teman diingatkan kembali dalam SKD itu tidak ada pengurangan nilai. Jadi teman-teman dapat lakukan dengan menjawab semua soal. Sekalipun teman-teman tidak tahu, teman-teman harus menjawab semua soal. Karena jika misal teman-teman menebak jawabannya, siapa tahu ada jawaban dari tebakan teman-teman itu benar, akan menambah poin kepada teman-teman. Jadi kalau bisa jangan menebak, tapi harus tahu gitu. Dan kalau bisa seminim mungkin untuk mengosongkan, jangan sampai mengosongkan jawaban. Itu sih dari saya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan teman-teman dapat berhasil menjalani tes-tes selanjutnya. Terima kasih.